Amin ya Rob. Udah keberatan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. لما نزل الفكر من أجل أوصاف محمدية الأولى وجعل الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على
وسيجزي الله الشاكرين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina ila siratikal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah, ya Alim ya Alim ya Alim. Iftah lana futuhal arifin, waftah lana abwabal ilmi wal ilm. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah, yang mana atas izin Allah kita dijumpakan di tahfiz, rumah tahfiz ya, rumah tahfiz Al-Quran Ar-Rasyid atau Ar-Rasyidi, Ar-Rasyid. Mudah-mudahan ya anak-anak yang belajar di sini hafalannya sampai selesai 30 juz, menjadi anak yang soleh ya dan solehah, dan mudah-mudahan anak-anak ini dapat menggandeng orang tuanya, guru-gurunya, memasuki surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah yang tercurah, sehingga dengan nikmat Allah berupa iman kita berada di tempat ini dalam rangka perayaan Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan keberkahan kita merayakan Maulid ini kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan dari bahan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah rahmat ceramah cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dini. Kenapa sejak dini? Karena cinta itu kalau ditanamkan sejak kecil itu melekatnya lama. Makanya ada istilah first love. Apa di first love? First love apa itu? First pertama, love cinta. Pertama cinta namanya orang Inggris itu paling itu nanti first love. Jadi orang kalau sudah tertanam merasa cinta sejak kecil, nah ini akan kuat melekat di dalam benak anak-anak kita. Nah jadi dalam rangka kita merayakan ini, kita sama-sama betul-betul bagaimana sepulang ini anak kita tanamkan, bukan hanya kecil semacam ini, bahkan dalam perut pun sudah diproses, bahkan sebelum dalam perut ya kak, itu pun sudah diproses juga. Apa memprosesnya? Cara memilih pasangannya. Ya Pak, dikira apakah memproses ini? Di dalam surah As-Sajdah apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dia Allah yang menjadikan kalian as-sam'a, telinga. Jadi yang pertama fungsi ketika bayi lahir telinga. Wal absar, dan mata ya, wal afidah, dan akal atau hati. Jadi proses mendidik anak itu sejak lahir, itu prosesnya Allah bilang yang pertama kali fungsi telinga, bukan mata. Makanya anak-anak itu, bayi itu kalau lahir itu pendidikan pertama adzan. Bagaimana? Wah, wah, wah. Yang mana? Wah. Itu ujar Imam Al-Alusi, bayi itu sejak lahir sudah mengatakan Tuhannya Allah. Apa Allah itu? Huwa itu ismun min asma'illah.
itu ketika Imam Al-Alusi mentafsirkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah satu. Huwa itu juga termasuk min asma'illah. Makanya orang Yahudi Yahweh, wahai si dia, itu Allah juga. Cuman salah cara penerapan syariat aja. Itu seluruh dunia bayi lahir wah. Siapapun pasti mengakui Tuhannya Allah karena bayi itu fitrah. Ayo, ada orang Inggris ketika lahir good ya. Orang Jawa omo misalnya kan. Ya kan? Nah, ini kan ada. Jadi semua wah. Lalu wah itu siapa dia itu? Oleh ayahnya ujar Nabi adzan kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, bisa lah adzan lah. Bisa lah. Sambung Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Nah, jadi pertama kali nih di telinga Ikam lagi halus, kenapa? Abah Ikam ajan. Ya kan? Abah Ikam ajan. Ajan. Wah. Abahnya ajan di telinga kanan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alal falah. Apa mau? Abahnya kada bisa adan. Makanya sejak sebelum lahir anak itu memilih bibit sudah dulu. Betul kan? Nah, memilih bibit dulu kayak Rasulullah. Ya Kak, Sayyidah Aminah itu juga keturunan Quraisy, orang yang baik-baik. Sayyid Abdullah ayahnya Rasulullah juga orang Quraisy dan di atasnya keturunan baik-baik, nyambung nasabnya ya Allah itu sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mencari bibit dulu. Ini kadang mencari bibit sembarangan. Singgah di warung pina bulas ya Allah. Wajah ini cocok nih jadi bini ko ya. Jadi jangan warung jablay deh ibu-ibu. Nah, bibitnya jablay dulu kayak Pak. Wajar anaknya pas lahir dicari kadeda. Ya Kak, gandalnya rancak kadeda di mana nongkrong di lapangan Murjani. Diga patong na pangintah. Patong dinosaurus. Terablah. Ada apa Jono? Apakah kau mencintaiku? Iya kata Jono. Engkau pun mencintaiku? Iya. Apa bukti cintamu? Saya siap menyerahkan apapun yang engkau kehendaki wahai Jono. Nah akhirnya yang dibawanya kepada kumpai itu. Nah hati-hati ya Kak. Jadi dijaga sudah bibitnya, bobotnya dijaga Rasulullah. Bahkan tidak pernah ujar Rasulullah keturunanku ke atas dari inggan mama lawan inggan abahku kadada pernah berzina kadada. Itu atas dasar nikah disebutkan dalam Maulid Barzanji, ada juga Maulid Ad-Dibai ada juga disebutkan. Nah ini jadi dijaga betul-betul. Lakiannya juga Abdullah ya Kak, dijaga juga, Masya Allah, tabarakallah, pada sembarangan. Maka wajar saja lahir seorang nabi bernama Nabi Muhammad. Nah maka nih ajarkan telinga anak itu dia lewat voice apa? Suara ya. Itu paling melekat, maka masukkan sesuatu yang indah ke telinga anak-anak itu cepatnya hafal. Belum bisi anak lagi halus kok anak ulun. Alhamdulillah anak ulun umur 13 nih. Umur 12 sudah selesai hafalannya 30 juz. Alhamdulillah. Nah jadi anak ulun itu lagi halus. Waktu ulun bawa kendaraan, sekalinya menyanyi dia. Nyanyiannya apa? Ampar pisang gobal lu masakan sapi gigi bari manggarepok patah kayu bengkok nih makan apinya yang terlupa yang mana batis nah kotong takutan ulun batis kotong anak ulun ganti lagunya 10 malaikat yang wajib kita ingat
Janganlah engkau lupa hai kawan semuanya, Jibril pembawa wahyu, Mikail pembawa rezeki, Israfil tiup trompet, Israel cabut nyawa. Rakib catat amal baik, Atik catat amal jahat, Muka penanya kubur, Nakir penanya kubur, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. 10 malaikat yang wajib kita ingat. Janganlah engkau lupa hai kawan semuanya. Yang mana batasku? Jangan sekutu lagi. Siapa yang tak sholat dipukul malaikat. Nah itu jadi anak tuh hafal nama-nama malaikat, ya kan? Itu karena lagu, dan lagu tidak dilarang dalam Islam. Itu sudah fitrah manusia senang mendengar bunyi-bunyian, betul kan? Anak-anak ini kalau sudah senang lagu, biar kita tutupi, tetap ya bernyanyi. Makanya almarhum Ustadz Jabri Bukhari, anakku ya Ustadz Jabri Bukhari almarhum, itu keracunan lagu Jablay. Lagi heboh-hebohnya lagu Jablay bahari. Jadi kan dia penyanyi anak uji itu, la panggil aku si Jablay. Abah tetap yang mana? Abah jarang pulang, mama jarang dikulai. Nah akhirnya uji jangan bernyanyi itu kata bagus, tidak bagus. Tetap menyanyi di uji, akhirnya diubah uji jadi selawat. Ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah ya Habiballah. Nah diganti, jadi arahnya ke selawat. Makanya wah ini banyak yang meminati selawat. Mantan artis dangdut wah ini berselawat, dan lagunya lagu dangdut gua. Busralana nilnal muna zalal ana wa farlana. Ayo lagu apa kita? Ya Bu, masih Bu ada tahu? Ayo mana aja. Oh, menangisku karena rindu. Jadi diganti Bushalana nilnal muna zalal ana wa farlana. Jadi diganti. Ya nah jadi lo cepat hafal, senang anak-anakku, karena yang paling kuat itu sam'ah. Jadi sesuatu yang enak lewat pendengaran lakas hafal. Oi, kalau nanti juga ulah lagu apa, lagu 4 kitab, ya kan? Papaya, jeruk, pisang, jambu. Ya kalau diganti lagunya, apa? Mari kawan kita hafalkan 4 kitab yang diturunkan kepada para nabi-nabi. Mari hafal sambil kita nyanyi. Kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Injil untuk Nabi Isa, Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Atau lagu yang apa? Yang apa itu? Lagu apa? Pokoknya lagunya ini. Mari kawan kita hafalkan 4 kitab yang diturunkan dengan cara menyanyi, ikut irama kami agar cepat hafal masuk ke hati. Kitab Zabur Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad, yang sekaligus sebagai mukjizat, yang sekaligus sebagai mukjizat, yang sekaligus sebagai mukjizat. Nah, ya kalau itu lagu aslinya apa? Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Ini perut, ini lutut. Nah, apa lutut? Nah, jadi ya kan ketujuh lah kayak itu. Ya kalau menggerak itu kan didinaninya Allah. Jadi asam. Jadi masukkan, makanya rata-rata TK itu pakai lagu. Ada lagu nak ulun dahulu TK sampai ini kan pernah lupa. Ya kalau banyak lagu-lagunya apa yang balonku ada 5 tahun. Nah itu diubah jadi
sholat 5 waktu apa? Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat. Untuk si papa haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat, wah, ditembaknya mamanya harus menjauh. Sehingga setelah sam'ah absar itu penglihatan, belum lagi akal belum. Jadi anak itu kalau sudah mendengar, makanya bayi itu diayun pakai lagu selawat. Kenapa? Hanya masuk itu udah semasuknya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Nabi kita, Nabi Muhammad, dilahirkan di kota Makkah. Ayah beliau adalah Abdullah, ibu beliau Siti Aminah. Nah, jangan Siti Amlah lain. Jadi anak ulun tuh waktu yang anak pertama tuh waktu hamil mamanya itu rancak ulun nyanyiakan mudah, dilagukan mudah. Nah, jadi ganalnya bagus. Ini jangan dinyanyiakan loh anak sampai dikusut. Oh hamil duluan, dan 7 bulan. Aku kok hamil duluan ya pak? Nah jadi itu berpengaruh kepada anak pun, berpengaruh kepada bayi. Kada usah kekanakan uang Tuhan dinyanyiakan ke-7. Itu kada, uang Tuhan dinyanyiakan ke-7 juga. Dahulu abah ulun tuh ke-7 memutar di radio lagunya dapat. Ini apa gitu apa? Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan. Ayo orang bahari nih, ingat nih, akan bahari benar. Hatiku telah kau tawan. Itu kayak kata ulun radionya tuh yang bagalang getah. Ini sudah bongkas nih, cuma diikat pakai getah. Diputar di mana? Di saung, di sawah. Ya kah, sambil makan ngitu lagunya, angin sepoi-sepoi, pakai tapi kada bersuara dalam rumah nyamannya. Nah jadi kita masukkan lagu-lagu Islami, kemudian baru absar itu dengan visual. Visual itulah yang diajarkan Nabi lewat perilaku. Jangan menyuruh anak sembahyang kalau abahnya kada sembahyang. Nah sembahyang, jangan anak gampang lah kada sembahyang, abah tuha. Ada dalil tuha, ada seberataan wajib sembahyang. Makanya kalau kita kada komandidik pun antar ke sekolahan-sekolahan yang bagus. Ini kayak di sini lah disekolahkan tahfiz. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sepaling baik kalian orang yang mengajarkan Quran, orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Itu paling baik. Woi. Ganal banar pahala orang mengaji itu dia. Ulun nih ceramah, ulun masih ingat ustadz yang melajari ulun ketika Al-Quran dahulu nama sidin Bapak Ibrahim. Dia bapak kan ulun yang kayak Bapak Ibrahim lawan Bapak Ahmad Yani, sampai ini masih ingat kalau Bapak Ibrahim dan Bapak Ahmad Yani yang melajari ulun tuh Bapak Ibrahim dan Bapak Ahmad Yani bila boleh kepada ulun cari isitin, dihadiahi isitin, dijulungin apa? Kenapa? Karena yang melajari alif bata itu yang paling pengganalnya tahulah pahala. Ulun ini ceramah, ilmunya membuka kitab gundul Arab Melayu, kemudian pakai nahu, biar bisa ilmu nahu tetap hurufnya tuh Arab. Siapa melajari pertama siapa? Ayo, huruf hijaiyah. Makanya ada seorang raja, ini dikisahkan di masa salafus soleh. Ada seorang raja itu menitip anaknya ke guru ngaji. Lalu anak raja ini bagus mengajinya, bacaannya bagus, kemudian ada hafalannya meskipun kada sampai tuntung. Jadi raja ini senang. Saking senangnya akhirnya pian dipanggil, mana guru ikamlah. Panggil anak guru ikam, kita panggil. Hanya disuruh pengawal menjemput, datanglah guru anak raja tadi.
kaguannya ujar aja lah Pak, terima kasih nak kubari ikam itu kantongan emas ganal-ganal berkilo-kilo gitu. Namun kita nilai ya sekitar 3 miliar lah misalnya. Guru ngaji dibari 3 miliar, takjub menggetar. Sudah biasa. Biasa kan gajinya sebulan 30 hari. Jadi kalau sebulan 30 hari. Nah, menggetar. Jadi udah guru ngaji tadi minta maaf raja, ini kebanyakan. Ujar raja tadi, nah, hampir belajar ke Ustaz. Kenapa? Karena duit 3 miliar dibandingkan dengan ini mah aja di samatnya masih banyak duit 3 miliar. Gak usah belajar lagi. Kenapa? Karena 3 miliar ini ada sebanding dengan huruf hijaiyah yang diajarkan. Semestinya ustadznya tadi santai aja menerima. Kenapa? Ini masih sedikit. Paham lah? Ini masih sedikit. Jangan merasa duit tadi lebih banyak ketimbang apa yang diajarkan. Makanya kita bangga apabila kita mengajarkan Al-Quran meskipun alif batak. Ini biar rasa sopan apakah mengajar di mana? Di TK. Oh, alif batak. Rasa sopan lah Pak, jangan. Bertamu kawan nih. Kawan bawa kacamata hilang, wah ini ya Allah lah. Bawa kopiah hilang, gigi hilang. Jas hilang. Mobil pun mewah. Wah ini jadi bos batu bara untuk aja langsung bertahan. Berduit. Jadi kawan nih jadi bertamu reunian. Kamu wah ini di mana aja? Aku wah ini ya alhamdulillah lah memanajemen 3 gunung batu bara. Alhamdulillah. Rumahku ada sekitar, udah nggak ingat lah, terlalu banyak tuh kan ingat pun. Oh, sombong benar. Ya kalau lah berduit deh. Batu bilang ikam bang apa? Ikam wah ini apa? Apa gawian? Kalau aku ngajar TK aja, kagak boleh kayak itu. Harus bangga. Aku ngajar TK Al-Quran. Ya kalau kenapa? Itu lebih kaya ketimbang bos batu bara. Walaupun kenyataannya di dunia ada kaya 2 kali. Tapi nilai akhiratnya luar biasa. Makanya bila melihat rumah orang ganal, baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Atau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tampil bahire kenapa ya Allah ganalan selawat mulut. Juga jangan pernah bandingkan nilai akhirat dengan nilai dunia. Sebagai penutup pula, kemudian wal afidah, akal pikiran itu ketika sudah fungsi maka dididiklah dengan sesuatu yang agak berat berupa penjelasan. Nah, sudah yang tadi mencontohkan kayak pas sembahyang. Karena bila kita mencontohkan, meskipun anak tadi kada disuruh sembahyangnya sembahyang itu bayi, balita itu masih berpopok melihat mamanya sembahyang 4 sembahyangnya berarti harap pas aja. Kayak kamu bayi lah. Kenapa? Karena visual tadi. Nah nanti kalau sudah besar seperti ini baru diajarkan pendidikan yang sifatnya akidah akal. Nah kalau kita sudah sukses atau kita andak di pendidikan agama, sukses menjadi orang soleh dan soleha, amin. Maka anak di akhirat itu Nabi menceritakan ada seorang anak yang soleh. Ketika dia masuk surga dia mencari ibu bapaknya. Dan anak ini ya Allah mana abah mama ulun? Ujar Allah Ta'ala abah mama ikam di neraka. Kenapa jadi abah mama ulun di neraka? Mama ikam ahli gosip. Ya kalau pokoknya bilang kami artis 4 juga menggosip jadi netizen. Lesti Kejora. Wah. 4 juga mau komen. Maha benar netizen dengan segala komennya. Jadi terlalu banyak menggosip habis pahala, akhirnya apa? Mama Ika masuk neraka. Abah bang sama Abah Ika masuk neraka juga. Kenapa? Karena Abah Ika itu rancak menyambati orang. Samantang katut pak, genggaman tak kenal pada orang. Jadi katut cuma menzalimi orang, masuk neraka juga. Lalu jangan anak soleh tadi. Ya Allah, meskipun ayah, ibu bapak saya masuk neraka karena dia itu melakukan maksiat, tapi tetap sayang kepada ulun. Sabuntat-buntatnya abah ulun kada hendak kan ulun ini sebagai anaknya buntat. Adalah kada abah ini buntat nak apa sanggup minum nak 2 peti kamu harus 3 peti. Kada dalam kayak itu.
Sabuntat-buntatnya abah tetap anak nih amun kawa jangan kayak abah punya ada. Hati ya Pian. Santri kami itu Pian ada nang betato abahnya. Suah bakalahi anaknya ini bakalahi. Ya kalau bapak adunya ke abahnya mana rekon. Ustaz nih ya mana kisahnya anak ulun di anu. Ulun terus santai langsung turun ke pangkena mun kada beres. Ulun nih santai suah masuk penjara. Dulu. Ih suah masuk penjara. Tapi menyokolahkan anak di mana di pesantren. Banyak lah kayak itu. Kalau pian anak nang soleh tadi, ya Allah, tolong abah mama ulun masuk akan ke surga. Maka dengan doa anak yang soleh sudah masuk surga gede, abah mamanya yang di neraka ditarik. Ayo pian, ditarik. Akhirnya masuk surga. Apakan lagi hafal Quran 10 nang ditariknya, bayangkan. Sebaliknya mama abahnya masuk surga, abah mamanya masuk surga, anaknya masuk neraka, anaknya protes. Ya Allah, ulun kada terima masuk neraka. Ulun masuk neraka karena abah mama ulun kada mendidik ulun agama. Abah mama ulun tuh penyembahyang, ya kak. Tapi ulun kada semua dididik sembahyang. Abah mama ulun sibuk begawi. Bila sampai waktu sembahyang, tapi sembayangan di luar kada semua mencontohkan kepada ulun. Ulun kada semua dididik mama abah ulun. Maka ulun kada terima ulun masuk neraka sembarangan. Ulun minta abah mama ulun yang asalnya di surga seret ke neraka. Itu hadis Nabi. Sudah kegampangan. Makanya ada seorang anak durhaka dilaporkan oleh abahnya kepada Sayyidina Umar. Ujar abahnya nih, wahai Khalifah Umar, ini anak ulun ini mukil, mama iya kan? Ya anak-anaknya kadang kalau jangan disambat ulun mucil-mucil. Wahai Umar, ulun ini memang dasar kada dididik abah ulun. Nama ulun aja ulun kada terima. Apa namanya? Joklan. Artinya apa? Tahi kalalawang. Anak ini dinamai sembarangan ya Kak. Kada terima anaknya. Ya kalau namanya anak ini pasrah dinamai abah. Hanya yang dihukum Sayyidina Umar siapa? Abahnya. Jadi abahnya juga berkewajiban. Kamu kada sanggup mendidik antar ke sekolahan. Nah ini saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta redha. Jadi kita ada tahlil sedikit lah. Ada namanya akal makrumnya. Nah ini saja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah ini diantara amaliyah kita mengamalkan sebagai anak yang soleh itu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan zuriat kita ini karena kita meninggal digantangnya kita, amin. Seberapa anak, amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi sifatil khasah ila Haji Sulaiman bin Haji Abdul Rahim Sofiyah binti Abdullah lahumul Fatihah. Mustafa dari maqasidana Ufirlana nama goya wasi'an kami ya Rabbi Mustafa dari maqasidana Ufirlana nama goya wasi'an